Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Akhirnya kita bisa bertemu pada materi kali ini. Ada dua materi yang harus saya sampaikan sebelum ujian akhir semester, yaitu mengenai dokumentasi implementasi keperawatan dan dokumentasi evaluasi keperawatan. Yang pertama, kita bahas dulu tentang apa itu dokumentasi implementasi keperawatan. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas menyambung dari kuliah metodologi ya. Jadi kalau di metodologi saya bahas mengenai teori implementasi, di sini di dokumentasi keperawatan kita akan membahas bagaimana cara mendokumentasikan implementasi, di mana hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana pedoman dokumentasi, kemudian jenis intervensi yang bisa didokumentasikan, komponen penting dokumentasi, implementasi yang memerlukan dokumentasi. Jadi implementasi apa saja yang membutuhkan dokumentasi, entah itu pada kondisi khusus atau yang dilakukan sehari-hari. Sebelumnya kita review dulu apa itu implementasi. Jadi implementasi adalah inisiatif dari rencana tindakan keperawatan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Implementasi ini dimulai setelah rencana tindakan disusun untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi secara sederhananya, implementasi merupakan pelaksanaan dari intervensi yang sudah dikerjakan. Implementasi keperawatan merupakan langkah keempat dari proses keperawatan ya, di mana proses keperawatan dimulai dari pengkajian, kemudian diagnosa, intervensi, kemudian yang keempat adalah implementasi. Implementasi ini merupakan suatu proses keperawatan yang dilaksanakan perawat secara konkret, secara nyata pada klien berdasarkan hasil pengkajian dan penentuan diagnosisnya. Apa saja yang perlu didokumentasikan? Jadi pada saat kita melakukan dokumentasi implementasi keperawatan, kita perlu mencatat waktu dan tanggal pelaksanaannya. Jadi misalnya kita merawat pasien A, kita sudah mempunyai rencana keperawatan. Saat kita melakukan implementasi, kita harus catat di catatan perkembangan klien tanggal berapa kita melakukan implementasi, kemudian waktunya, misalnya tanggal 17 Juni 2020 pukul 8 misalnya kalau sedang shift pagi. Kemudian mencatat diagnosa keperawatan nomor berapa yang dilakukan intervensi tersebut. Jadi agar lebih praktis, kita bisa mencatat nomor diagnosanya. Kalau kita catat diagnosanya kan terlalu panjang ya, kita bisa mencatat nomor diagnosa berapa yang dilakukan implementasi. Selanjutnya mencatat semua jenis intervensi keperawatan. Jadi kalau memang semua jenis intervensinya itu dilakukan, kita perlu mencatat di bagian implementasi. Kemudian jangan lupa berikan tanda tangan dan nama jelas perawat sertifikat kesehatan yang telah melakukan intervensi. Jadi ini penting sebagai bukti legal siapa yang melakukan asuransi keperawatan adalah membubuhkan tanda tangan dan nama jelas. Anda bisa lihat contoh konkret sebenarnya di kakak tingkat ya, karena di sini saya hanya mencontohkan yang sudah ada di laporan. Kemarin saya hanya memfoto bagian pengkajian, tapi belum memfoto laporan secara utuh dari kakak tingkat. Nah, yang perlu Anda ingat, setiap implementasi yang dilakukan dan kaitannya dengan intervensi, jika intervensi itu bisa dituliskan sembarangan, tapi
belum tentu diimplementasi kita bisa melakukannya. Barangkali ada intervensi yang memang tidak bisa dilakukan ke pasien. Kemudian, hal yang perlu diingat juga, jangan menuliskan implementasi yang tidak ada di intervensi. Itu namanya berarti keluar dari jalur, karena semua tindakan atau implementasi yang kita lakukan harus sudah tertulis di rencana keperawatan. Selanjutnya, pedoman dokumentasi. Bagaimana sih kita saat melakukan dokumentasi? Karena kita dokumentasinya manual, maka yang perlu dipahami adalah gunakan ballpoint dengan tinta yang jelas, tulis dengan huruf cetak bila perlu. Jadi biasanya di rumah sakit tinta yang digunakan itu hitam atau biru ya. Nah, kalau saya pribadi ketika Anda praktek, saya harapkan menggunakan tinta biru karena itu lebih jelas. Jika salah mencatat, tidak boleh titip X, tetapi dicoret dan ditulis kembali di atas atau di samping tulisan yang salah. Nah, kemarin itu sudah saya jelaskan juga di bagian dokumentasi keperawatan. Ketika Anda nanti membuat acuan keperawatan secara tertulis dan Anda mendapatkan tulisannya salah, maka saya ingatkan tidak boleh titip X, tidak boleh dilabel, cukup dicoret saja, kemudian nanti dituliskan di atasnya atau di samping. Memang akan terlihat kurang rapi ya, tapi memang sesuai kaidah penulisan ASCAP, dokumentasi ASCAP, jika salah dalam menulis, tidak boleh ditip X atau dilabel. Apalagi nanti kalau sudah kerja ya, benar-benar tidak boleh ada tip X. Jangan membiarkan baris kosong, tetapi buatlah ke samping. Nah, biasanya kalau catatan keperawatan itu beda hanya dengan kita melakukan list di laporan makalah ya, dimana kita menulisnya itu ke bawah terus tapi sampingnya kosong. Kalau di catatan perkembangan, agar efisien dan tidak ada kertas yang kosong, maka tulislah secara menyamping atau horizontal. Selanjutnya, dokumentasikan secara sesegera mungkin setelah tindakan dilakukan. Nah, ini untuk menghindari kita hanya menuliskan ingatan, maka ketika sudah selesai melakukan tindakan, langsung didokumentasikan. Cuman biasanya untuk praktis Bu, jadi harus ditulis di akhir itu. Sebaiknya jangan, karena nanti kita bisa melewatkan sesuatu yang kita lakukan kalau ingatan kita kurang bagus. Selanjutnya, gunakan kata kerja aktif. Gunakan kata kerja aktif untuk menjelaskan apa yang dikerjakan. Nah, tentunya Anda sudah tahu apa itu kata kerja aktif dan pasif ya. Kalau yang diintervensi itu kan kata kerjanya pasif. Misalnya kaji TTV klien. Nah, itu kalimat itu kata kerja pasif. Nah, ketika nanti sudah menuliskan tindakan keperawatan, maka ubahlah kata tersebut menjadi kata kerja aktif. Misalnya dari kaji TTV menjadi mengkaji TTV, monitor, memonitor. Kemudian apalagi misalnya anjurkan pasien makan sedikit tapi sering. Nah, berarti kita ganti menganjurkan. Begitu seterusnya. Selanjutnya, dokumentasikan bagaimana respon pasien terhadap tindakan yang dilakukan. Jadi jangan lupa respon pasien itu harus dilakukan pada setiap tindakan. Tidak setiap salah kalau dirapel ya, tahu dirapel ya. Misalnya kita melakukan
5 tindakan: monitor CCTV, kemudian kompres hangat misalnya, melakukan room, kemudian bed making, atau yang lain. Itu semua dirapel dengan satu respon, tapi bukan begitu ya. Yang benar adalah satu tindakan, satu respon. Karena Anda bisa bayangkan sendiri ketika Anda memberikan intervensi, melakukan tindakan keperawatan. Apakah Anda melakukan 5 hal langsung, kemudian hanya satu respon? Tentu tidak kan? Tapi setiap tindakan yang Anda lakukan pasti mendapatkan respon pasien. Selanjutnya, dokumentasikan aspek keamanan, kenyamanan, dan pengawasan infeksi terhadap klien. Jadi tetap didokumentasikan apakah pasiennya dalam kondisi aman, tidak berisiko jatuh misalnya, kemudian kenyamanan, misalnya pasien merasakan nyeri, dan pengawasan infeksi jika pasiennya dalam masa penyembuhan luka. Kemudian selain itu mungkin pasiennya mendapatkan prosedur invasif seperti pemasangan infus atau injeksi. Selanjutnya, mencatat tindakan invasif. Nah, jangan lupa ketika Anda melakukan tindakan invasif, misalnya ganti balut, kemudian infus tadi ya, atau suntik IM, ini harus dicatat secara detail. Kemudian dokumentasikan modifikasi lingkungan. Jika Anda melakukan modifikasi atau melakukan perubahan dari intervensi selama tidak keluar dari rencana, itu perlu didokumentasikan. Lalu mendokumentasikan informasi dan pendidikan kesehatan yang diberikan. Nah, salah satu hal yang penting sesuai dengan intervensi atau ketentuan kaidah ONEC, kita perlu juga memberikan pendidikan kesehatan. Jadi nanti di laporan atau catatan rekam medis pasien itu ada formnya sendiri telah memberikan pendidikan kesehatan apa gitu, nanti didokumentasikan. Kemudian dokumentasikan dengan jelas dan lengkap. Entah tulisan, entah apapun itu harus jelas dan juga lengkap. Hindari penggunaan kata-kata yang tidak jelas. Bila perlu dituliskan ungkapan klien untuk menjelaskan maksudnya. Jadi sebisa mungkin tulisan kita tidak menimbulkan ambigu untuk tim kesehatan yang lain. Selanjutnya, jenis intervensi. Jadi pada tindakan keperawatan itu kita mengacu pada jenis intervensi. Ada 2 jenis intervensi, yaitu yang pertama intervensi terapeutik dan intervensi observasi. Untuk intervensi terapeutik berarti semua intervensi atau tindakan yang mengarah pada pemberian ASKEP. Jadi ASKEP di sini adalah tindakan keperawatan yang diberikan langsung kepada klien sesuai dengan kondisi klien. Berarti ini adalah intervensi terapeutik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyembuhkan klien, dikerjakan sesuai dengan prioritas masalah. Jika pasiennya memiliki 3 diagnosa dengan beberapa intervensi, maka semua intervensi terapeutik harus dikerjakan sesuai dengan prioritas masalahnya. Apa contoh dari intervensi terapeutik? Misalnya adalah mengganti balutan. Itu kan berarti kita memberikan intervensi untuk kenyamanan atau mencegah luka. Kemudian intervensi terapeutik lain yaitu ketika memberikan kompres hangat atau melakukan fisioterapi dada. Semua tindakan-tindakan intervensi yang bertujuan untuk menyembuhkan klien. Tentunya kita ingat lagi ada berapa jenis tindakan keperawatan berdasarkan kemandiriannya ya, mulai dari tindakan dependen, independen ya, itu diingat lagi sesuai dengan kewajiban perawat.
Selanjutnya yang kedua adalah intervensi observasi. Nah, dari kata-katanya berarti intervensi ini adalah seluruh intervensi yang berkaitan dengan pemantauan atau observasi kondisi pasien. Nah, di sini di intervensi observasi ini tentu membutuhkan keterampilan mengevaluasi karena kita istilahnya meninjau kembali apakah kondisi pasien sudah baik atau memburuk, kemudian kita evaluasi lagi seperti apa kondisi pasiennya. Nah, intervensi observasi ini banyak hal ya, banyak hal yang termasuk intervensi observasi yang membutuhkan kemampuan untuk mengevaluasi. Misalnya, intervensi observasi semua pemantauan. Di sini misalnya pemantauan tanda-tanda vital. Nah, tentu kita harus bisa atau mampu mengevaluasi bagaimana hasil dari TTV yang kita lakukan. Misalnya tekanan darah 160 per 100 mm². Wah, berarti pasiennya mengalami hipertensi. Kemudian tingkat kesadaran, tentu kita harus tahu berapa macam tingkat kesadaran. Oh, ada 5. Pasiennya ternyata pada kondisi tingkat kesadaran apatis misalnya atau somnolen. Tentu ini memerlukan ilmu dan juga memerlukan keterampilan untuk membaca atau mengevaluasi kondisi pasien. Ini sangat penting dilakukan agar kita mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi pada pasien, apakah semakin baik atau memburuk. Selanjutnya produksi urin. Nah, ini penting saat kita melakukan balance cairan ya. Jadi hubungannya dengan yang balance cairan. Berapa produksi urinnya? Ini terkait dengan output atau pengeluaran atau haluaran ya. Jadi kita perlu mengkaji apakah sudah normal produksi urin dan intake yang masuk. Selanjutnya hasil gula darah. Nah, ini penting, glukosa darah ini akan menyatakan pasiennya mengalami hiperglikemi atau hipoglikemi atau normal. Selanjutnya hasil analisa gas darah. Nah, analisa gas darah ini berhubungan dengan gas darah arteri ya. Jadi ini untuk menentukan apakah pasiennya mengalami asidosis atau misalnya alkalosis asam basa ya. Kemudian pemeriksaan fisik jantung dan paru. Tentu ini penting untuk mengetahui apakah terjadi kelainan pada jantung paru, kondisi emosional, kondisi janin pada ibu hamil, dan balance cairan. Ini penting dilakukan dan ini termasuk intervensi observasi. Selanjutnya, komponen penting dalam dokumentasi implementasi. Jadi perlu kita ingat apa saja yang dituliskan pada saat kita mendokumentasikan implementasi. Secara lengkap harusnya ada hal-hal ini, yaitu yang pertama nama pasien dan usia, kemudian ruangan, bed, kalau perlu diberikan RM ya, nomor registrasi atau nomor rekening medisnya. Nah, biasanya kalau di rumah sakit itu disertakan juga ini diagnosa medisnya apa, jadi catatan perkembangan. Kemudian hari, tanggal, dan waktu jangan lupa diagnosa. Nah, diagnosa keperawatannya apa, tindakan keperawatan yang dilakukan, respon klien, dan diakhiri dengan paraf serta nama jelas perawat. Nah, selanjutnya ini perlu kita pegang yang tadi ya, untuk ketentuan atau komponen apa saja yang harus ditulis dalam dokumentasi. Selanjutnya dokumentasi khusus. Nah, jadi untuk dokumentasi khusus ini perlu kita tuliskan di form tersendiri atau di catatan tersendiri ya. Kenapa kita perlu menuliskan prosedur invasif? Karena kita tahu sendiri prosedur invasif itu merupakan bagian yang penting dari proses keperawatan, di mana ketika kita melakukan prosedur invasif tentu memerlukan iptek yang tinggi untuk
kesembuhan pasien. Misalnya kita menggunakan misalnya kita operasi ya, ahli bedah misalnya atau ahli anestesi, itu kan menyayat atau melakukan pembukaan pada jaringan tubuh ya, tentu ini membutuhkan iptek yang tinggi. Nah, karena ada iptek yang tinggi sesuai dengan kemajuan iptek, dan ini perlu pengetahuan dan tanggung jawab yang besar. Kenapa perlu tanggung jawab dan pengetahuan yang besar? Karena semua prosedur invasif, entah itu yang paling sederhana sekalipun infus, itu tetap memiliki resiko. Sehingga saat melakukan prosedur invasif, jangan lupa dokumentasi khususnya adalah informed consent. Nah, apa itu informed consent? Informed consent adalah kita menjelaskan seluruh prosedur, manfaat, dan kerugiannya kepada pasien, dan nanti akan disetujui pasien dengan bukti tanda tangan dari pasien. Jadi nanti jangan lupa setiap melakukan prosedur, entah itu khusus atau yang sehari-hari misalnya, yang membutuhkan persetujuan klien, itu harus ada tanda tangan persetujuan. Memang ini yang informed consent pasti adanya di dokumentasi khusus. Selanjutnya, dokumentasi tentang intervensi mendidik klien atau memberikan pendidikan kesehatan. Nah, jadi ketika kita selesai memberikan pendidikan kesehatan, kita minta tanda tangan pasien. Di situ artinya kita sebagai perawat sudah memberikan pendidikan kesehatan dan pasien sudah mendengarkan atau sudah menerima pendidikan kesehatan yang kita berikan. Tandanya, dokumentasinya adalah tanda tangan pasien dan tanda tangan perawat. Nah, apa itu intervensi mendidik klien atau memberikan pendidikan kesehatan? Nah, ini adalah satu intervensi di mana kita mengenalkan bahwa pasien itu butuh belajar agar nanti setelah keluar dari rumah sakit, pasien dan keluarga pasien itu pintar. Itu yang kita harapkan dari yang namanya proses keperawatan. Jangan hanya menyembuhkan pasien, tapi bagaimana kita menimbulkan atau kita memberikan keterampilan kepada keluarga dan pasien, sehingga ketika nanti pasiennya masuk ke rumah sakit kedua kalinya, itu dia sudah terampil ya, tidak terlalu tergantung. Kita bukan berarti kita enak-enakan terus menyerahkan ke keluarga, bukan ya, tapi ini adalah namanya empowering, yaitu mendayagunakan keterampilan keluarga dan pasien. Kemudian yang namanya memberikan intervensi Penkes, kita butuh rencana pendidikan. Nah, rencana pendidikan berbeda dengan pendidikan secara kebetulan. Ada kalanya kita dituntut untuk memberikan Penkes yang kebetulan, misalnya pasien nanya ini di luar intervensi, itu kita tetap memberikan penjelasan. Ini berarti pendidikan kesehatan atau mendidik pasien yang secara kebetulan. Kalau yang terencana berarti kita memang sudah ada tuh di rekam medis apa saja yang perlu diberikan kepada pasien, itu yang bedanya dengan yang terencana. Kemudian ada juga nursing note ya. Jadi selain dua hal tersebut, satu lagi untuk dokumentasi khusus adalah tentang catatan keperawatan. Apa itu catatan nursing note? Catatan medis atau kesehatan yang dibuat perawat yang dapat memberikan refleksi akurat dari penilaian keperawatan, perubahan kondisi pasien dan perawatan yang relevan. Jadi kita perlu memberikan catatan keperawatan yang lengkap karena ini merupakan suatu refleksi akurat dari penilaian. Jadi kita nilai bagaimana sih proses keperawatan kita lakukan, kemudian bagaimana perubahan kondisi pasien,
apakah perawatan yang diberikan sudah relevan, ini semua masuk ke nursing note. Nah, catatan keperawatan yang lengkap sangat penting untuk membuat keputusan terbaik untuk perawatan pasien. Ini tadi mengenai pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan secara kebetulan ini, kebutuhan belajar pasien termasuk seluk-beluk belajar objektif, kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal, melaksanakan perawatan kontinu mengenai kebersihan diri setelah kembali ke rumah, memberikan nasihat dan dorongan secara umum, dan memberikan kesempatan selama pertemuan untuk mengenal cara belajar. Meskipun ini secara kebetulan, tapi tetap kegiatannya dilakukan sesuai jadwalnya. Oke, langsung saja kita ke intinya dari dokumentasi implementasi ya. Hal yang penting Anda ingat saat membuat implementasi. Jadi saya menyambung, maaf ya kalau ini di luar mata kuliah dokep, tapi menyambung saja karena saya ingat tentang metodologi keperawatan. Jadi dilihat lagi untuk tugasnya. Tugasnya itu adalah membuat acuan keperawatan berdasarkan kasus yang ada di RPP. Jadi bukan makalah yang secara umum. Kalau secara umum banyak ya, tinggal searching internet, langsung keluar pengkajian begini, diagnosa begini, sampai evaluasi. Tapi ini adalah bagaimana menciptakan atau bagaimana Anda berpikir kritis dan menganalisis kasus yang ada di NPP. Jadi silakan dianalisis, dibuat aspeknya, bukan makalah secara umum. Nah, kaitannya dengan dokumentasi keperawatan adalah ketika nanti Anda membuat acuan keperawatan, jangan lupakan format ini. Ini adalah format implementasi, di mana nanti Anda harus menuliskan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di depan, nama pasien, kemudian usia, nomor, nah ini harusnya nomor registrasi dan nomor RM. Akan lebih baik lagi jika dituliskan tadi kamarnya di mana ya. Jadi nanti lebih lengkap di sini dituliskan kamar. Nah, yang penting adalah ini. Format ini kalau misalnya terlalu panjang, Anda bisa singkat ini, tanggal dan waktu jadi satu kolom, kemudian nomor diagnosa agar tidak menulis terlalu panjang, implementasi dan respon. Nah, ini juga kalau boleh Anda tulis jadi satu atau dituliskan bersebelahan, dan nama serta tanda tangan. Kalau misalnya di internet, kalau misalnya di laptop, kemudian tanda tangannya bingung Bu, cukup ditulis nama saja. Tapi kalau di laporan ditulis kan gampang ya. Nanti kita butuhkan tanda tangan dan nama kita sebagai perawat yang memberikan asan keperawatan. Nah, ini contohnya dari format implementasi. Misalnya tanggal 6 Mei 2020 pukul 8 waktunya, nomor diagnosa 1, implementasi dan respon. Nah, ini yang saya bilang kalimat aktif, memonitor. Harusnya kan kalau di intervensi kan bahasanya monitor ya. Kalau di implementasi bahasanya memonitor RR dan status oksigen. Nah, jangan lupa responnya dituliskan subjektif. Ibu pasien mengatakan anaknya masih sesak dan batuk. Oh, objektif. Nah, ini sesuai yang kita lihat dan sesuaikan dengan NOC. Ini contoh aja. Objektifnya, keadaan umum cukup. RR 44 kali per menit. Oksigen terpasang oksigen 2 liter per menit. Nah, ini adalah respon secara subjektif dinyatakan oleh pasien atau keluarga penanya anak, dan objektif dari observasi ataupun hasil dari pengukuran. Jangan lupa nama dan tanda tangan yang berikan acuan keperawatan. Nah, ini contoh dari kakak tingkat Anda ya. Saya cari yang lama karena
saya menyimpannya paling bagus ini ya dari bimbingan saya, karena yang terbaru itu formatnya lebih simpel ya, mungkin karena dibuat praktis ya. Jadi kalau format yang baru itu implementasi dan evaluasi dicampur. Cuman saya menjelaskan yang dasar dulu, harusnya laporan yang bagusnya seperti ini, tidak dicampur ya, tapi satu-satu. Mungkin karena alasan efisien, maka format yang baru itu dicampur. Nah, untuk contoh yang lebih ringkas, itu diringkaskan daripada bahasa saya yang tadi. Nah, ini tanggal dan jam 5 Mei 2015, 10, implementasinya apa? Monitor RR, status oksigen dan auskultasi nafas. Nah, ini kalau satu intervensi bisa dilakukan langsung ya. Tapi kalau cuma hanya ternyata ini beberapa intervensi, sebaiknya dilakukan satu persatu. Karena satu intervensi atau satu implementasi, satu respon. Misalnya responnya, ibu pasien mengatakan pasien batuk berdetak dan terasa objektifnya RR 42 menit, suara nafas rendah, irama nafas cepat, dan jangan lupa tarafnya siapa yang memberikan hasil keperawatan. Oke, begitu yang bisa saya jelaskan. Nah, intinya adalah bagaimana Anda menuliskan atau mendokumentasikan imitasi secara jelas, lengkap, dan sesuai format. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan. Ada salah maaf, ada yang tanyakan bisa langsung tanya di WA atau email. Agar diskusi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.